Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Daeng Supriyanto. Kali ini langsung disiarkan langsung dari studio KONI Sumatera Selatan TV, pengurus cabur di Sumatera Selatan yang luar biasa ini. Beliau ini salah satu wasit nasional, juga salah satu pelatih nasional pratama di Percasi ya. Kita sapa dulu dengan Pak Insinyur Suganda Abdullah MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Nah, Mang Cek Bicek ini memang luar biasa. Kalau pencipta catur pasti kenal nih sama Pak Suganda. Beliau ini sebelum jadi sekretaris juga luar biasa. Beliau ini berkiprah di dulu ya. Kalau bicara apa kerja di PT Pusri itu luar biasa, dan beliau ini jebolan PT Pusri, dan sekarang beliau menduduki jabatan sebagai sekretaris Percasi ya. Nah, Pak Suganda ini kadang-kadang ada anekdot suka susu ganda suka dengan iya kadang-kadang, tapi itu anekdot saja ya. Nah, terkait daripada cabur catur ya Pak ya, pada posisi sekarang ini katanya di 2025 ini akan ada pergantian kepemimpinan ya Pak ya, karena di tahun 2025 ini di bulan April katanya sebelum ada Porprov ya, maka akan dilangsungkan musyawarah provinsi ya untuk Percasi Sumatera Selatan. Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak Daeng. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya ingin menyampaikan semboyan dari Percasi. Gen Una Sumus. Nah, kalau begitu Gen Una Sumus artinya kita satu keluarga. Nah, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Daeng bahwa pada bulan April nanti kepengurusan Percasi Sumatera Selatan itu akan berakhir 2001-2005, dan mekanisme untuk pergantian itu dilakukan sesuai ADART adalah Musprop. Jadi kita punya 17 kabupaten kota yang di bawah kepengurusan Percasi Sumsel, 17 kabupaten, dan mereka menyatakan siap untuk melaksanakan ADART itu dengan melakukan musrop. Nah, itu bulan April nanti kepengurusan Percasi Selatan akan berakhir dan akan dicari ketua umum yang baru. Baik, mungkin bisa diceritakan Pak, kisi-kisi aja. Sumatera Selatan kan begitu banyak pelaku-pelaku olahraga dan suka dengan olahraga. Nah, dari Bapak sendiri selaku sekarang masih menjabat sekretaris Percasi, apa saja sih kriteria-kriteria atau ciri-ciri calon-calon yang memang layak untuk menjabat menjadi ketua Percasi Provinsi Sumatera Selatan, agar mungkin ke depan organisasi ini bisa berjalan dengan baik? Mungkin bisa disampaikan Pak ciri-ciri. Ya, terima kasih. Memang dalam memilih ketua umum kita pengen perfect ya. Jadi ketua umum itu harus memenuhi beberapa kriteria yang telah disyaratkan. Yang pertama, berbangsa Indonesia. Nah, yang paling dasar adalah dia punya komitmen dan tanggung jawab akan memajukan olahraga catur. Itu bisa dari berbagai lapisan, dan memang punya komitmen, punya keinginan untuk mengembangkan catur di Indonesia, terutama khususnya di Kota Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Kota Palembang ya. Kota Palembang ada bagian daripada Sumatera Selatan ya. Nah, tapi yang jelas untuk Percasi ini sudah ada di KONI kabupaten kota, di 17 kabupaten kota semua pengurusnya ada ya Pak ya. Ya, lengkap 17 kabupaten, sesuai dengan itu, juga sesuai dengan permintaan dari KONI berkaitan dengan keabsahan kabupaten, kepengurusan ya, kabupaten apakah memang sudah terdaftar di KONI masing-masing. Nah, itu 17 kabupaten itu mungkin ada 2-3 kabupaten yang belum memenuhi syarat karena harus melakukan muskap ulang. Nah, tapi sekitar 10-13 kabupaten sudah mengirimkan kepengurusan mereka, data-data kepengurusan yang sah ada di KONI. Baik Pak, kalau kita bicara masalah organisasi Percasi mungkin luar biasa ya, banyak akan kita bicarakan, tapi kita persempit saja. Untuk Percasi sendiri kan nanti di tahun 2025 ini ada Porprov ya Pak ya. Mungkin bisa Bapak ceritakan
Di Percasi itu berapa cabang sih yang akan dipertandingkan? Mungkin kan ada junior, katanya ada junior, ada pekan permainan catur kan ada kelas-kelasnya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan kelas-kelas seperti apa yang nanti akan dipertandingkan di Porprov nanti Pak di 2025? Ya memang kalau kita berdasarkan PB itu kan kategorinya senior, bergu putra, bergu putri. Nah, untuk kategori junior itu ada pertandingan sendiri di dalam event tersendiri. Nah, tapi di KONI itu kan ada semacam klasifikasi pembinaan dan prestasi. Nah, mungkin untuk tahun ini KONI Sumatera Selatan itu mengklasifikasi pertandingan catur itu untuk pembinaan. Nah, kita juga telah menyampaikan informasi tersebut kepada 17 kabupaten agar mereka mempersiapkan atlet-atlet U21. Jadi KONI sudah menetapkan bahwa untuk pembinaan itu U21. Artinya atlet-atlet yang berkategori yang berumur 21 ke bawah. Nah, itu sementara. Kemudian untuk kategori pertandingan itu di catur ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah catur standar. Yang kedua adalah catur cepat, yang ketiga adalah catur kilat. Itu yang akan dipertandingkan. Oke, baik Pak. Untuk sejauh ini ya Pak ya, di semenjak kepemimpinan Bapak nih sebagai sekretaris Percasi, sudah ada berapa atlet yang terdata untuk kita bina menjadi atlet nasional maupun mungkin skala nasional? Secara langsung kan kemarin di PON Aceh maupun PON Medan kan kita juga ngirim, cuman mungkin kita dibandingkan dengan PON Papua ya kemarin waktu itu juga tetap meningkat ya prestasinya meskipun ada perbaikan-perbaikan ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana Percasi Sumatera Selatan itu meningkatkan daripada prestasi-prestasi atlet itu sendiri. Intinya memberikan semangat kepada atlet. Kan kalau saya dengar itu juga di Percasi itu atletnya ada yang jadi polwan ya Pak ya, ada yang jadi polwan, ada beberapa lah ya yang menjadi pegawai negeri ya. Mungkin bisa diceritakan biar atlet-atlet yang lain juga yang dari cabur lain itu juga punya semangat bahwasanya olahraga ini juga untuk meningkatkan daripada kehidupan mereka. Artinya bangsa ini, pemerintah ini tidak tinggal diam atas prestasi yang diraih oleh atlet itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Daeng, saya ingin memberikan gambaran arti sebuah prestasi. Prestasi itu tidak lepas dari 5 item yang harus tetap ada di dalam meraih prestasi. Yang pertama adalah atlet yang berkualitas, atlet yang potensial. Yang kedua adalah pelatih yang berkualitas. Yang ketiga adalah frekuensi pertandingan. Yang keempat sarana dan prasarana. Yang kelima adalah supporting orang tua. Nah, sebenarnya di Sumatera Selatan ini kita sudah mempunyai kategori-kategori yang diinginkan. Itu support orang tua oke, sarana dan prasarana memadai. Yang memang yang menjadi kendala adalah frekuensi pertandingan. Karena frekuensi pertandingan di Sumatera Selatan ini dikatakan sekarang ini kita akui masih sedikit sekali. Sedangkan frekuensi pertandingan ini kan bisa menjadi evaluasi baik pelatih maupun atlet sampai sejauh mana hasil latihan, sampai sejauh mana latihan yang diberikan oleh pelatih. Nah, itu saja. Kalau atlet potensial karena catur ini kan olahraga murah. Di setiap tempat itu muncul ya atlet-atlet yang potensial. Kemudian pelatih juga kita sudah punya pelatih yang kualitas. Cuman berkaitan dengan frekuensi pertandingan memang kita masih kekurangan. Itu salah satu kendala yang sering kita hadapi. Baik, jadi pemirsa ini luar biasa ya. Jadi untuk mendapatkan daripada prestasi itu memang harus itu tadi ada bantuan 5 tadi ya, baik dari caburnya sendiri, dari pemerintah maupun juga dari keluarga untuk memberikan supporting ya. Jadi semua itu harus berkolaborasi dan mempunyai daripada kepentingan keterkaitan sama satu dengan yang lainnya ya. Kalau seperti itu ya itu tadi ya, bagusnya memang prestasi itu tidak bisa juga hanya diimbangi dengan si caburnya saja ya, tapi juga harus ada kontribusi dari pihak-pihak lain ya.
Oke, terima kasih banyak ini Pak Ganda. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu tentang bagaimana cabur ini bisa meraih prestasi di kancah nasional maupun kancah internasional ya. Terutama di catur kan kita sudah punya Pak Utut Adianto ya, luar biasa. Itu Grandmaster kan dia kan. Tapi sekarang Grandmaster sudah beralih ke India kalau tidak salah ya. Lari ke India. Kalau dulu ke Rusia ya, waktu itu ada Anatoly Karpov, ada Garry Kasparov ya kan. Sekarang sudah ke India ya. Oke, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan cabur Percasi. Mudah-mudahan kita doakan saja Percasi ini nanti akan membawa dampak yang luar biasa ketika nanti ada di Porprov maupun nanti di PON NTT ya di tahun 2028 ya. Terima kasih, nanti kita jumpa lagi dengan narasumber-narasumber yang lain yang bisa memberikan kontribusi informasi yang valid, up to date terkait daripada kegiatan olahraga di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.